Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya tertarik membahas dua hal ya, tentang kerjasama Wakanda dan Mamarika. Yang pertama itu masalah halal. Jadi mereka bisa produk halal Amerika itu bakal langsung dijadikan halal juga di Wakanda tanpa proses MUI. Sekarang yang keluarkan sertifikat memang Badan Jongos Rakyat. Jadi kata pemerintah sih ganti jadi Jongos Rakyat ya, supaya anak-anak kita nggak terlalu bodoh. Jadi pemerintah saya ganti jadi Jongos Rakyat. Jadi memang sertifikat halal itu diambil oleh organisasi Jongos Rakyat itu, tapi penetapan halalnya itu tetap di MUI. Jadi kalau MUI udah bilang halal, yang keluarkan sertifikatnya memang mereka ya, tapi yang tetapkan halal haramnya tetap MUI. Nah, tapi ini berbeda dengan barang Amerika ini. Dengan barang Amerika ini nggak lewat MUI lagi dia langsung dikeluarkan halal kalau pemerintah Amerika bilang halal ya. Sedangkan kalian sendiri tahu bagaimana pemerintah Amerika itu membantu genosida. Jadi ini salah satu cara untuk merusak umat muslim ya dari makanannya. Dari awal mereka menciptakan burger dan sejenisnya itu kan untuk menurunkan fisik, merusak fisik manusia supaya semakin lemah. Dan memang sudah dibenarkan para dokter kan, memakan terlalu banyak junk food itu merusak, tidak baik lah untuk tubuh. Jadi kalau dikatakan justru tidak adanya sertifikasi halal dari ketetapan halal dari MUI atas barang produk Amerika, itu udah jelas ya, mereka sedang mencoba meracuni rakyat, meracuni umat muslim gitu kan, supaya kalian dekat dengan kekafiran atau cepat melangkah ke jalur dosa ya. Sekarang aja kita udah di jalur dosa nih gara-gara uang kertas. Jadi supaya kamu lebih terjerumus ke jalur dosa itu gitu. Meskipun kayaknya sih sudah lihat, tapi mungkin saya dicek ya, katanya MUI udah saya nggak tahu apakah mereka mengharamkan atau cuman menfatwakan, saya nggak tahu, supaya kita nggak membeli barang-barang produk Amerika. Bagus sih, saya juga udah lama ya sejak genosida Gaza, saya lupa ya. Jadi yang saya boikot itu bukan cuman yang di BDS. Kalau misalnya produknya itu dari pemerintah Amerika, saya coba cari produk yang bukan produk Amerika sejak genosida Gaza. Tapi ya walau alam, itu kan nyarinya berat itu karena nggak ada di no thanks kan. Kalau di no thanks kan tinggal di scan barcode, tapi kalau nggak ada dicari dulu gitu ya, walau alam. Mungkin itu ya alasan kenapa orang akhir zaman yang mencoba berusaha sejujur mungkin itu pahalanya berlipat ganda gitu, karena memang berat ya, walau alam. Yang berat itu bukan belanjanya, tapi godaannya yang berat. Alhamdulillah. Jadi ini ya kalian pilih sendiri. Yang kedua itu masalah tenaga kerja. Jadi mereka boleh menggunakan tenaga kerja mereka, sedangkan kita tahu bahwa 19 juta lapangan kerja itu bohong. 10 juta yang 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu ya, itu ya 10 tahun lalu katanya, kan semua bohong kan. Dan kita masih banyak pengangguran. Jadi lucu kalau
Presiden Jongos Rakyat Wakanda kita bahas Wakanda ya. Presiden Jongos Rakyat Wakanda itu membenarkan, menyetujui itu gitu. Berarti sejak awal memang dia sama sekali nggak peduli dengan pengangguran atau pengangguran di Wakanda. Bahkan proyek makan beracun kritis pun kan itu memperbesar, mungkin bisa dibilang memperbesar angka pengangguran justru karena metodenya yang merusak sistem pendidikan. Jadi kalau kamu merusak sistem pendidikan, sama aja kamu banyak hal yang dirusak dengan merusak sistem pendidikan ya. Mulai dari memperbanyak pengangguran pastinya, karena semakin rendah pendidikan semakin sulit orang untuk membuat lapangan kerja baru atau ikut dengan lapangan kerja baru. Apalagi beberapa lapangan kerja itu butuh misalnya sarjana gitu kan, butuh kualifikasi tertentu. Jadi kalau pendidikannya dirusak, pertama mempertinggi angka pengangguran warga. Yang kedua itu menghambat pertumbuhan ya, yang jelasnya pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau mereka bilang mau menumbuhkan ekonomi itu bohong yang jelas. Karena kalau mereka merusak pendidikan dengan mengurangi dana pendidikan, ya jelas mereka nggak berniat menumbuhkan ekonomi. Mereka berniat menghancurkan populasi justru. Jadi memang ini seperti apa ya? Tujuan Zionis kan peperangan itu sebenarnya dua gitu kan. Manusia itu kalau nggak jadi budak dari mereka, ya harus mati gitu. Itu aja intinya. Kalau nggak jadi budak mereka harus mati. Untuk apa kalian hidup kalau nggak jadi budak mereka? Ini salah satu seperti landasan utama gitu mereka melakukan perang. Memang tujuannya untuk perbudakan manusia atau eksploitasi manusia. Jadi memang sumber daya alam itu sebenarnya peningkatan perbudakan supaya budak-budak ini makin banyak mengeluarkan manfaatnya untuk kemewahan mereka itu, kenikmatan mereka. Jadi perbudakan itu dari zaman dulu ya sampai sekarang. Dari zaman Rasulullah ya kayaknya. Ini yang menarik kalau kalian baca perangnya Rasulullah SAW kan. Karena kalau dari zaman Rasulullah perang, di zaman Rasulullah perang, orang itu kalau perang yang kota yang dibela itu rakyat di kotanya itu jadi budak kan, hartanya diambil. Tapi sejak Rasulullah sepertinya ya, Rasulullah membawa Al-Quran, dan itu diharamkan itu. Kalau misalnya rakyatnya itu tunduk sama pemenang perang umat Islam, Rasulullah, pasukan Rasulullah, maka mereka tinggal bayar jizyah, dan bayar jizyah itu lebih kecil, berkali-kali lipat lebih kecil daripada dijadikan budak terus hartamu diambil. Jelas kan. Makanya Rasulullah itu membawa keadilan justru. Memang Al-Quran membawa keadilan sebenarnya. Sementara selain Rasulullah, kalau misalnya perang orang kafir dengan perang, pokoknya di luar umat muslim zaman itu ya, itu kotanya itu, rakyat di kotanya jadi budak terus hartanya itu diambil ya. Jadi memang seperti itu. Tujuan perang itu adalah perbudakan, eksploitasi manusia, perbudakan harta manusia, karena mereka tujuannya ingin merendahkan manusia lain. Nah ini yang diharamkan dalam Al-Quran. Allah melarang merendahkan sesama manusia, karena Allah justru melarang kita tuh menghargai anak yatim gitu, sedangkan anaknya itu kan lemah. Jadi kita dilarang merendahkan manusia. Umat muslim ini dilarang merendahkan manusia. Justru kepada kaum yang membutuhkan itu harus dibantu. Makanya tolong menolong dalam kebaikan yang telah Allah tetapkan ya saja. Ini udah 2 gak sih? Jadi dengan mereka memperkerjakan tenaga kerja dari luar, memang tujuannya untuk merusak populasi Wakanda itu sendiri. Itu juga tujuan mereka dengan
burger dan sejenisnya, produk-produk junk food buatan mereka untuk melemahkan manusia. Karena manusia kalau nggak bisa dieksploitasi ya, kalau nggak bisa dieksploitasi di budak mereka untuk apa ya? Untuk apa hidup? Dan inilah yang harusnya diperangi oleh umat muslim, tapi karena umat muslim ikut terbodohi dengan uang kertas, sistem uang kertas. Mungkin karena kelamaan hidup dalam riba mungkin. Jadi udah nggak bisa bedakan mana yang benar mana yang salah. Jelas menurut saya salah kalau tidak mau memerangi kezaliman, itu jelas salah gitu. Kamu mampu perang tapi kamu nggak mau. Kamu mampu perang tapi kamu nggak mau, itu justru dosa gitu. Karena kewajiban perang itu udah jelas. Kamu sibuk saling salah menyalahkan, berarti kamu nggak menganggap diri kamu berarti kamu menganggap diri kamu bagian dari mereka gitu. Kalau kamu menganggap diri kamu bagian dari mereka, ya siap-siap sama-sama masuk neraka kan. Karena kan pengikut nanti masuk pada para pemimpinnya gitu. Justru kalau kamu nggak berlepas diri dari mereka, sama-sama nanti di neraka gitu. Ya wallahu alam. Kan nggak percaya kan, nanti percayanya diisap, nggak masalah. Wallahu alam.